Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini saya akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan dari pergerakan XAUUSD saat ini ya. Dan seperti apa nantinya pasar XAUUSD di minggu depan ya, serta atau di hari Senin besok ya, seperti apa kondisinya. Langsung aja kita lihat di chart. Dan sebelum saya melakukan analisa ya, ini saya mau bahas dulu ya yang mengenai pergerakan di minggu kemarin ya, khususnya di hari Kamis dan hari Jumat kemarin. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini saya ada tambahan tools ya, saya gunakan adalah MACD ya, yang di bawah ini ada MACD ya. Dan posisinya ini saya fungsikan untuk apa ya, karena saya melihat dan saya mengidentifikasi dari pergerakan XAUUSD di minggu kemarin ya, di pergerakan ini dimana di sini terjadi pergerakan turun ya. Perhatikan ya, ini ada pergerakan turun, dan ini sebenarnya sudah saya sampaikan di telegramnya Zona Forex ya. Bagi teman-teman yang belum mengikutin, silakan aja ikutin ya, link ada di deskripsi. Jadi yang pertama saya identifikasi dari pergerakan ini ya, ini kan terjadi penurunan seperti ini ya, pergerakannya turun dan diimbangi oleh ini perhatikan gunungan dari MACD ini ya, nih ada gunungan atau histogram ya, ini bentuknya kayak gunung nih ya. Nah ini titik-titiknya yang muncul di sini ini makin lama makin naik. Artinya apa? Ini naik terus kemudian di chart candlestick yang terbentuk ini turun, dan bentuknya makin lama makin merucut seperti ini. Dan posisi seperti ini ya, ini yang disebut dengan bullish divergence ya, ini namanya bullish divergence. Artinya apa? Akan ada terjadi penolakan kuat pada buyer ya, yang menekan untuk pergerakan XAUUSD ini akan terjadi kenaikan. Nah setelah itu saya tarik garis ini ya, menggunakan trend line ya, untuk saya membatasi apakah ini nanti akan terjadi breakout ya, untuk dia bergerak berlanjut atau dia akan terjadi yang namanya koreksi. Tapi di sini terjadi yang namanya breakout. Perhatikan ya, dari analisa pagi yang saya sampaikan kemarin ini pun sudah membentuk bullish engulfing satu ya, dan kemudian didorong kuat pada buyer dan mendekati breakout order block ya. Ini di breakout ternyata tidak kuat untuk dia terjadi penolakan di wilayah ini dan menyentuh harga tertinggi. Dia membuat resisten terbaru di sini yaitu di 1737. Nah seperti ini kondisinya ya. Jadi dorongan kuat ini pun dari pergerakan XAUUSD kemarin, karena salah satunya juga didorong oleh data ekonomi Amerika yang rilis itu tidak bagus ya, hasilnya kurang bagus. Tapi saya melihatnya potensi memang minggu depan ini masih kecenderungannya akan kuat naik ya, masih kuat naik. Tapi naiknya ini hanya terbatas koreksi ya, jadi bullish untuk koreksi ya, bukan yang memang bullish yang bergerak yang betul-betul tren besarnya akan naik. Menurut saya ini masih koreksi. Nanti saya akan jelaskan lebih jelas ya di analisa untuk start kita nanti. Ini saya masih bahas dari market bergerak ke pergerakan di hari kemarin. Dan kemudian kalau menurut saya memang emas saat ini sih masih belum bisa bagus ya untuk pergerakannya, maksudnya belum betul-betul naik ya, karena pada dasarnya masih tertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat ya, terus kemudian kenaikan suku bunga pun yang menjadi saat ini ya, memang masih dipertimbangkan apakah akan dinaikkan lagi dengan adanya inflasi pun meningkat ya kemarin 9,1%. Nah ini yang menyebabkan juga kekhawatiran akan terjadinya resesi di Amerika. Ini yang menyebabkan dorongan kuat dari XAUUSD ini naik, karena perbandingannya seperti ini ya. Memang saat ini yang selain dari data ekonomi Amerika yang rilis ya, kayak contoh kemarin ada PMI ya, PMI juga terlihat sangat mengecewakan ya, dimana turun ya dari angka 49,4%, ya, turun lebih dari 2,5 poin ya, dari 52, sekian kalau nggak salah kemarin ya, yang tercatat di bulan Juli kemarin. Nah dari kondisi ini pun ada beberapa data juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari sini
ketakutan akan resesi di Amerika cukup besar, maka terjadi yang namanya kenaikan. Kalau kita menemukan hasil dari, kalau untuk contoh gini ya, kalau kita menemukan hasil dari data-data yang ada dengan adanya pergerakan XAU/USD ini naik ya, itu kalau naiknya signifikan sekali, itu jika ini bisa jadikan catatan buat teman-teman. Jika The Fed tidak melakukan kenaikan suku bunga ya gitu. Kalau sampai dengan The Fed menurunkan, atau kalau menurunkan sih kayak nggak mungkin ya. Cuman kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, contoh kemarin kan menaikkan 50 sampai suku bunga ya 50 sampai dengan 75 basis point. Kalau sampai dengan di bulan depan ini ya akan menaikkan suku bunga tidak kurang dari itu ya, akan terjadi kenaikan untuk suku bunga. Pastinya untuk XAU/USD ini akan terjadi kenaikan. Itu, tapi tekanan ini masih berlanjut ya karena inflasi sangat tinggi. Ya kalau kita lihat dari pembicaraan terakhir ya memang masih fokus, The Fed masih fokus untuk menaikkan suku bunga lagi untuk menekan lebih dalam, tapi masih dibicarakan karena ada hubungan dengan resesi di Amerika. Itu aja, makanya dari sini menurut saya dari kenaikan XAU/USD ini ya, ini sifatnya hanya untuk koreksi ya. Saya juga sudah sampaikan, nanti saya akan detailkan lagi di gambaran analisa ya. Nanti ini saya akan bahas seperti apa kondisinya, target naiknya sampai berapa, potensi untuk kita bisa fokus sell lagi di area berapa. Intinya di situ. Nanti saya akan coba ilustrasikan dalam analisa di XAU/USD ini. Oke. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk dorongan kenapa kemarin XAU/USD naik. Semoga bermanfaat informasi ini. Oke. Sekarang kita akan lanjut di analisa ya untuk minggu depan. Seperti apa kondisinya? Yuk kita mulai. Saya akan bersihkan dulu chart-chart ini. Oke, kita masuk di time frame weekly ya teman-teman ya, untuk kita analisa di minggu besok ini seperti apa dan di hari Senin. Sebelumnya saya akan menjawab dulu, kemarin ada teman-teman di subscriber Zona Forex menanyakan fungsi saya membuat weekly resistance, weekly open dan weekly support ya, dimana kemarin ini saya akan jelaskan ya. Jadi seperti ini ada pembentukan candle naik ya, ini bullish ya, yang memiliki ekor panjang dan bodi besar. Ada tekanan buyer yang cukup besar ya untuk menekan seller. Anda bisa lihat fungsinya apa? Di sini saya sudah kasih batasan-batasan ya, dimana di minggu kemarin itu tercipta yang namanya high terbaru, saya namakan weekly resistance, yaitu di 1739.35. Kemudian membentuk harga terendah terbaru karena di minggu sebelumnya yang candle warna merah impulsif bearish ini, lihat di sini ada low yang terbentuk di kisaran di sini ya, di kisaran 1697-an. Ini berhasil di breakout dan minggu kemarin berhasil membentuk low terbaru yaitu di 1680.93. Artinya itu adalah pembatasannya. Jadi dan weekly open ini saya gunakan untuk apa? Untuk acuan minggu besok jika harga XAU/USD itu berhasil menekan ke bawah dan bergerak di bawah weekly open. Perhatikan ya, bergerak di weekly open artinya tekanan seller akan cukup besar menekan berlanjut penurunan ini gitu loh. Oke, jelas ya. Jadi itu yang saya gunakan. Kenapa setiap hari Senin saya membuat batasan dari weekly resistance, weekly support dan weekly open, fungsinya untuk itu, untuk istilahnya kita punya rambu-rambu wilayah itu ketika harga bergerak di minggu depan ini seperti apa ya, ini rambu-rambunya intinya di situ. Jadi kita memiliki alarm lah kasarannya seperti itu ya. Jadi kalau minggu ini di harga XAU/USD ini bergerak naik, breakout di wilayah weekly resistance 1739, artinya ada tekanan buyer yang potensinya sangat kuat karena sudah melebihi dari high yang terbentuk di minggu kemarin. Oke, kita akan berlanjut ya. Seperti itu ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum saya jelaskan dari pergerakan ini ya, saya akan memberikan batasan dulu. Yang pertama saya gunakan trend line untuk saya tarik dari garis ini ya. Ini
Saya tarik dulu. Ini seperti biasanya karena ini membentuk pola channel ya. Ini ada channel di sini. Oke, ini chart pattern ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya Anda bisa lihat kalau menurut saya dari pergerakan XAUUSD untuk minggu depan ini akan terjadi kenaikan tapi untuk koreksi ya, bullish tapi untuk koreksi ya. Ini dia ini membentuk lower low ya, dia akan mencari yang namanya lower high di wilayah di kisaran 50 sampai dengan 61,8%. Itu gambaran dari saya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan ya dari pergerakan saat ini ya, tetap saya dengan kondisi ini saya akan katakan ini naik untuk koreksi ya, naik untuk koreksi. Jadi kesempatan peluang dia turun masih ada. Tapi nanti saya akan jelaskan dulu strateginya ya. Yang pertama dengan posisi ini ya, koreksi ini sampai berapa? Saya bisa ukur yang pertama dari potensi koreksinya ini ya. Apakah sama atau dia akan lebih dari ini? Minimal ini bisa kita jadikan acuan. Caranya seperti ini. Saya akan tarik dulu, saya akan tarik seperti ini ya. Nih periode apa namanya hari ya. Ini dari titik sini, perhatikan ya. Nih ya, saya di sini ya, titik sini sampai dengan terjadinya candle penurunan ini atau terakhirnya dari high-nya ini. Nah, saya akan copy di sini. Berarti dari tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022. Nah, ini batasannya segini. Ini saya akan pindah ke sini. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita dapat acuannya. Sebentar saya naikkan aja. Kita dapat acuannya adalah dalam periode yang ini ya, 16 Mei sampai dengan 13 Juni. Berarti ada waktu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 minggu baru dia drop. Nah, kemungkinan besar dari potensi ini 5 minggu ya baru dia drop. Nah, seperti itu. Jadi di kisaran ini di 15 Agustus ini akan terjadi potensi kuat turunnya di tanggal 15 Agustus. Kalau kita mengacu seperti ini ya. Tapi memang market itu tidak selalu seperti itu juga gitu. Tapi minimal kita sudah punya acuan ya, di selama 5 minggu ke depan ini ya akan terjadi potensi kekuatan menentukan dia bakalan breakout area trendline atau dia akan penolakan untuk dia turun. Nah, itu maksud saya ya. Dan kita ukur lagi, kita menggunakan Fibonacci retracement untuk kita mengetahui targetnya berapa persen dari koreksi ini. Ya, saya akan tarik dari sini. Oke, tertingginya ini perhatikan di sini ya, titik A. Saya akan tarik menuju ke titik B di 1680. Mana tadi 80935 ya. Nih. 80135. Oke, ini saya pasin dulu sebentar. Saya lebihin supaya nanti dianalisa waktu ini enggak ini. 80935 ya. 80935. Koordinatnya saya masukin dulu. 935. Oke. Terus yang high-nya di titik ini 7913. Nah, saya masukkan supaya pas 7913. Oke. Nah, udah ya. Ini kita sudah menemukan angkanya ya, area-areanya yang saat ini harga bergerak ini tepat di area 23,6% nih ya. Di 1727 ini adalah close di hari Minggu kemarin ya. Poin 66 di mana sudah membentuk 38,2%, 50%, 61,8%. Di sini adalah area 50% yaitu 1780,03 sampai dengan 1803,42.
Ya, area ini saya akan jadikan area target sell ya. Ini adalah area target sell. Jadi selama dia bergerak di wilayah ini, saya akan sell mulai saya akan sell wilayah ini. Tapi ketika dia bergerak di atas 38,2%, 1756,645, saya akan lebih berhati-hati apakah di wilayah ini akan terjadi penolakan ya. Ini saya akan lebih berhati-hati ketika harga bergerak di wilayah ini. Kalau kita ukur dari kenaikan ini ya, karena kan kita tadi ukur dari kondisi hari ya. Ini kalau kita mengukur dari kondisi kekuatan kenaikan XAUUSD ini, kita lihatnya seperti ini. Sebentar, potensinya ya, kita lihatnya kurang lebih di sini sampai dengan wilayah ini. Nah ini kalau kita copy di terendahnya kemarin ya, mendekati area 50% ya, di 1780. Make sense. Jadi yang pertama memang area ini potensi kuat sell ya di sini ya. Tapi kemungkinan besar saya ketika harga bergerak di atas 1756 ya, atau mendekati wilayah-wilayah ini di 1772 ataupun 70, mendekati wilayah ini adalah target untuk potensi sell. Tapi supaya kita lebih hati-hati, ini saya blok ya. Ini saya blok seperti ini ya. Ini adalah area sell, saya tulis dulu ya. Ini adalah sell area ya, seperti ini. Nah, ya, ini udah kita dapatkan, tapi saya mulai melakukan plan sell itu sudah ketika dia bergerak di atas 38,2%, yaitu di 1756. Artinya gimana? Artinya minggu ini ya, minggu ini start dari 1727 close-nya. Oke. Minggu ini saya tetap melakukan posisi buy ya. Minggu ini ya, saya akan tetap melakukan posisi buy karena saya melihatnya kecenderungan dari kenaikan ini potensinya adalah koreksi bullish, tapi untuk koreksi. Jelas ya itu. Oke, ini dari time frame weekly saya akan turunkan di daily ya. Di daily kalau Anda bisa lihat kemarin membentuk pola bullish engulfing. Ini bullish engulfing dan disusul di candle warna hijau, ada tekanan buyer di sini yang akan menguji resisten terdekatnya ya, di kisaran kemarin kan kalau kita lihat di 1742 ya, itu harga pembukaan di minggu kemarin yang menjadi acuan kita, apakah mampu dia bergerak ke wilayah itu dan terjadi penurunan. Tapi ternyata harga hanya bergerak ya, kita belum dapat rezeki di situ. Harga hanya bergerak di 1739,35 tertingginya ini ya di minggu kemarin. Seperti apa untuk hari Senin ini ya? Yang pastinya di sini saya akan mencari titik buy ya. Saya akan mencari titik buy. Oke, saya akan mencari titik buy dengan target nanti range 30 akan menjadi acuan likuidasi saya. Ya, yang pertama itu. Jadi tekanan buyer ini cukup besar ya, karena terbentuknya bullish engulfing yang saat ini akan menguji ke wilayah tertingginya, yaitu di 38,2% ya, level Fibonacci retracement yaitu di 1756,64. Ini adalah targetnya. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam kita lihat di sini. Di time frame 4 jam. Nah, candle terbentuk di hari kemarin ya. Ini di 4 jam saya perbesar seperti ini. Perhatikan di sini ya. Terjadi kenaikan setelah dia retest, dia naik ya dan membentuk high terbaru. Kemudian seller berhasil menekan ya ini. Seolah-olah akan terjadi bearish ya. Anda bisa lihat bearish pin bar, tapi kemudian di sesi akhir penutupan di 4 jam ya, sebelum penutupan buyer memberikan sinyal kuat lagi naik menjadi bullish pin bar dan close-nya tepat di area 23,6%, kurang lebihnya adalah 1727 poin sekian ya. Kalau di ini poin 70 ya, kalau close di tempat saya 1227,66. Seperti apa kondisinya? Yang pastinya saya akan mencari titik sell ya. Saya akan mencari titik sell dari pergerakan bullish. Saya akan mencari titik buy dari tekanan bullish ini. Oke. Saya akan turunkan lagi ya di time frame
Sebentar, saya akan turunkan di time frame 1 jam ya. Nah, di time frame 1 jam di sini terlihat pembentukan swing ya. Ini wave 1, 2, 3, ini wave keempat. Nah, ini akan menuju wave kelima ya. Besar kemungkinan ini akan terjadi kenaikan ya. Ini akan terjadi kenaikan berlanjut. Menurut saya sih seperti itu untuk hari Senin ya. Jadi pergerakan kalau kita ukur dari potensi ini kan ada long legs doji ya, yang sudah memberikan sinyal bahwasanya ini akan terjadi kenaikan di hari Senin. Kalau kita menggunakan alat ukur ya dari pergerakan ini ya 1727, anggap aja di sini, untuk mencari titik $30 ya, atau sampai dengan wilayah ini mendekati 1756 atau di kisaran 1745. Kita coba cari titik support terdekat, resisten terdekat nih, kita menemukan ya. Ini ada resisten terdekat, ini juga ada resisten terdekat. Ini akan menjadikan target TP kita ya di sini. Perhatikan nih, wilayah ini akan menjadi target TP kita. Ya, ini tertingginya berapa ini? 4542 ya. Nih. Oke, tepat di sini. Ini target TP ya, target TP. Oke, take profitnya di sini. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini. Nah, ini ya di kisaran, sebentar saya pasin dulu. Di kisaran 52.56. Ya, 52.47. Kalau di sini di 47. Saya pasin aja ya. Oke, ini targetnya. Ya, target TP sebenarnya adalah resisten ya. Resisten yang saya jadikan target take profit ya dari potensi buy yang akan kita lakukan. Dan kalau memang ya katakanlah dari pergerakan ini kan bisa jadi kalau dia ini kan terjadi break of structure ini nih, saya kasih ini ya. Nah, ini ada pembentukan break of structure ya, wilayah ini. Ini ada break of structure, dia breakout di wilayah ini. Oke, ini adalah break of structure. Oke ya. Nah, ini dari sini dia koreksi ya. Ini dia koreksi. Ini sudah menunjukkan long legs doji. Jadi ada tekanan buyer di 1727. Potensi yang saya akan cari buy, yang pertama ini ya. Yang kedua adalah wilayah ini buy-nya. Jadi ada dua. Sebentar. Ini karena ini banyak sekali penolakan ya untuk areanya ya. Ini area support yang banyak sekali penolakan di wilayah ini. Dan ini saya akan taruh di sini. Ini adalah area support. Oke, nah ini ya. Seperti ini yang saya gambarkan ya, seperti ini. Kemudian sebentar. Oke. Jadi yang pertama, perhatikan ya teman-teman ya, untuk hari Senin besok skenario pertama ya. Skenario pertama dari area ini akan terjadi kenaikan ya, terjadi kenaikan akan menguji tertingginya di minggu kemarin atau weekly resistance 1739 dan menuju area taking profit kita yaitu 1745 area resisten. Targetnya adalah ke sini. Ya, sini ya, area di sini. Kalau ini berhasil dia breakout lagi, dia menuju ke wilayah ini. Tapi biasanya dia akan bergejolaknya seperti ini. Nah, ini skenario pertama ya. Jadi ini adalah wilayah buy. Dan skenario keduanya seperti ini. Dari area ini terjadi yang namanya koreksi lagi ya. Ini terjadi koreksi lagi ya. Ini yang menjadikan break of structure ini area support ya. Dia akan bergerak seperti ini dan menuju ke wilayah ini. Kalau ini terjadi seperti ini, dia akan naik. Nah, berarti bergerak sideways ya. Pergerakannya akan sideways. Bentar, saya ganti warna dulu. Oke. Nah, seperti ini. Kalau kita ukur dengan garis ukur
ya. Dari ini ya, ini yang menjadi titik low. Contoh ini titik low-nya ya, area support kalau kita ukur. Nah, make sense ya, mendekati weekly ya, weekly resistance di 1739 ya, berhentinya di sini. Oke, kalau dia membentuk low terbaru 1713 dari, maksudnya low terbaru dari sini ya, terjadi koreksi sampai sini baru dia akan naik lagi. Jadi ada dua potensi buy ya. Yang pertama adalah besok ya, hari Senin ya pagi, kalau kita lihat dia tunggu aja dari candle 4 jamnya aja. Saran saya ya, kalau terjadinya dia bullish penutupannya, maka bergerak di atas 1727 potensi buy bagus. Tinggal diturunkan di time frame 1 jam. Tapi kalau 4 jamnya dia ternyata merah ya, membentuk bearish engulfing ya di wilayah 1727 ini atau area 23,6%, artinya Anda bisa tahan sampai dengan target penurunan bergerak menuju 1713. Wilayah ini bisa dijadikan potensi buy. Oke, dengan target taking profit ya, kalau di sini kita buy ya berarti di area weekly resistance ini bisa menjadikan targetnya, atau nanti Anda bisa gunakan perbandingan stop loss Anda ya dengan target TP Anda mau berapa banding berapa untuk rasionya. Oke, seperti ini ya yang bisa saya sampaikan. Nantinya tetap saya akan memberikan informasi melalui telegramnya Zona Forex ya, yaitu ZF Brotherhood. Saya akan berikan informasinya di situ ya, buat teman-teman juga semuanya. Semoga bermanfaat, dan mohon kata maaf jika ada kesalahan dari saya atau ucapan dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti Zona Forex ya, ataupun subscriber baru, selamat datang. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman, minimal bisa buat gambaran atau tambahan analisa dari yang Anda punya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.